Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Launa dengan NIM 3410230005. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung. Dalam video kali ini, saya akan praktik mengajar BIPA level 4 bab 6 yaitu unit pariwisata. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Okay, how are you today? I'm fine. Pada pertemuan kali ini, pada bab 6 kita akan mempelajari pariwisata atau turis. Nah, dalam bab ini kita akan menyimpulkan informasi, menyampaikan pendapat, memahami teks eksposisi serta menulis teks eksposisi. Oke, pada audio kali ini, teman-teman bisa lihat, what is this? Apa gambar ini? This is a picture. Gambar. Gambar apa? LCD. Gambar wisata. In the beach. Yes. Berbak. Nah, pada negara kalian, apakah ada wisata pantai? No. In Thailand, no beach. Oke. Nah, ini ada wisata pantai di Indonesia. I need to come here. Selanjutnya kita mempelajari bagian minima atau listening. Nah, yaitu tentang pesta lomba di Jepara. Kalian bisa scan barcode untuk mendengarkan materi pesta lomba di Jepara. Silakan dipahami, saya beri waktu 1 menit untuk memahami pesta lomba di Jepara. What is pesta lomba in Jepara? Di pesta lomba, tradisi budaya masyarakat pesisir Jepara yang dilakukan setiap tahunnya sekitar 1 minggu setelah Idul Fitri. Idul Fitri sebuah perayaan untuk umat Islam. In tradition? Yes. Next. Oke, setelah kita memahami pesta lomba di Jepara, kegiatan pertama yaitu tulislah hal penting yang ada pada audio 6. Jadi setelah kita mendengarkan audio yang pertama tadi, kalian harus menuliskan apa yang kalian ketahui pada audio tersebut. Selanjutnya, pada audio ini adalah sambungan dari cerita pesta lomba yang pertama. Nah, kalian setelah mendengarkan audio ini, kalian juga harus menyampaikan hal penting yang ada pada materi ini. Nanti kalian tulis pada kegiatan 2. Dan tugas ini kalian harus kirimkan lewat email ya. Yes. Pada kegiatan 3, setelah kita memahami audio 1 dan 2, ada pertanyaan ini. Kapan pesta lomba biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Jepara? Nah, kalian jawab setelah kalian memahami teks tadi. Jadi beberapa pertanyaan ini kalian harus menjawab sesuai dengan yang ada di audio tadi. Pada aspek berbicara ini atau speaking, nah kalian harus menjawab. Pertama, saya kasih pertanyaan nih. Apa itu pesta lomban? In tradition in Jepara. Oke, yes, good job. Nah, yang kedua, di mana pesta lomban diselenggarakan? In Jepara. Oke, good job. Poin 100 untuk Raffi dan poin 100 untuk Mas Alfi. Thank you. Pertanyaan ketiga untuk Ananda Amelia. Kapan pesta lomba diselenggarakan? After Idul Fitri. Oke, good job, 100%. Selanjutnya untuk Mbak Adila, siapa yang merayakan pesta lomba? People in Jepara. Oke. People in Jepara. Oke, setelah melihat kemampuan kalian pada berbicara, sepertinya kalian sudah memahami teks menyimak tadi. Selanjutnya kita kegiatan kelima yaitu ungkapan pendapat Anda tentang kelebihan dan kelemahan dari kegiatan festival pariwisata berdasarkan audio 1 dan 2. Gunakan panduan berikut. Jadi kalian harus memahami panduan ini. Yang pertama, apa yang diperoleh masyarakat dari pesta lomban. Yang kedua, apa yang terjadi setelah pesta lomban selesai diselenggarakan. Nah, setelah kalian memahami panduan ini, kalian harus menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari pesta lomba tadi. Selanjutnya yaitu membaca atau reading. Nah, pada teks ini kalian memahami, kalian membaca dan memahami apa yang ada di teks ini. Silahkan memahami, kerjakan tugas ini. Saya beri waktu 1 minggu, nanti dikirimkan lewat email ya. Yes. Oke.
pada teks tadi itu ada tata bahasanya, yaitu kata yang dikunjungi merupakan verba pasif. Verba pasif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat menerima tindakan. Dalam bahasa Indonesia, verba pasif umumnya ditandai dengan awalan di, seperti di setiap, di Kalimantan, diperbaiki. Nah, penggunaan kalimat pasif sering ditemukan dalam teks eksposisi dan teks informasi karena penulis ingin menekan pariwisata atau objek, bukan pelaku. Contohnya nih, Pantai Kartini dikunjungi banyak wisatawan saat akhir pekan. Museum Kura-Kura dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, pada contoh tersebut fokus kalimat terletak pada objek atau pariwisata, bukan pada siapa yang melakukan tindakan. Pada teks tadi itu ada beberapa ciri kebahasaannya, ada pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan penegasan. Nah, ini kan sudah dikelompokkan masing-masing pada teks tadi. Nah, kalian mendapatkan, saya berikan tugas menulis atau writing. Pada kegiatan ini untuk menguji pemahaman kalian, tulislah teks eksposisi tentang sektor pariwisata di daerah kalian, daerah masing-masing seperti kalian dari mana mas? Thailand. Thailand, kamu dari mana? Paris. Paris, kamu dari mana kan? Wow, dari mana? Inggris. Sangat jauh-jauh ya murid kali ini. Oke, nah pertama kalian harus menggunakan isu yang menjadi fokus utama. Yang kedua, data untuk memperkuat isu. Yang ketiga, pendapat-pendapat serta penegasan terhadap krusialitas isu. Kalian harus menulis pernyataan pendapat. Nanti fokus utamanya ini, argumentasinya ini, dan penegasannya ini. Jadi kan harus memahaminya dulu. Oke, terakhir wawasan keindonesiaan yaitu Kebun Raya Bogor. What is it, Kebun Raya Bogor? Apakah kalian pernah ke Kebun Raya Bogor yang ada di Indonesia? No. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang terkenal di Indonesia. Kebun Raya ini terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, dan didirikan pada tahun 1817. Pada teks ini kalian silakan memahaminya atau bisa kalian untuk jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, apalagi kalian tulis. Yes. Oke. Lebih mantap. Pada materi kali ini apakah kalian ada pertanyaan? Final. Oke. Baik, saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.